Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Empat Jilat Persayagana dengan NIM 123290049. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester untuk mata kuliah analisis data cuaca dan iklim. Di UAS ini itu terdapat 4 soal yang dimananya diantaranya itu soal pertama membahas tentang analisis spasial PCA, yang kedua itu ada perbandingan PCA dengan iklim global, yang ketiga clustering, dan yang keempat yang terakhir machine learning. Oke, kita mulai dari wilayah studi. Pengerjaan tugas ini itu berfokus pada Kepulauan Maluku, tepatnya pada koordinat 10 derajat lintang selatan hingga 4 derajat lintang utara. Data yang digunakan adalah data curah hujan CIRS periode 1981 hingga 2020. Oke, kita mulai. Bisa dilihat dari peta rata-rata klimatologis ini, curah hujan tinggi terkonsentrasi di daratan pulau-pulau besar seperti Seram dan Halmahera. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh topografi atau efek orografis yang kuat di wilayah ini. Masuk ke bagian pertama, yaitu analisis pola spasial menggunakan PCA. Berdasarkan strip plot, mode utama atau PC1 sangat mendominasi sistem iklim di Maluku, menjelaskan sekitar 46,5% dari total variabilitas hujan. Jika kita lihat pola spasialnya, PC1 menunjukkan warna yang seragam di seluruh kepulauan. Artinya, respon hujan di Maluku bersifat serentak. Saat satu pulau kering, pulau lain juga cenderung kering. Secara temporal, grafik time series PT1 menunjukkan penurunan ekstrem pada tahun 1997 dan 2015. Ini adalah indikasi awal bahwa curah hujan di sini itu sangat dipengaruhi oleh fenomena El Nino. Lanjut ke nomor 2, yaitu soal 2, korelasi dengan indeks iklim Nino 3 dan SOI. Untuk membuktikan dugaan tersebut, saya melakukan analisis korelasi dengan indeks iklim global. Hasilnya itu menunjukkan korelasi negatif yang signifikan. R sama dengan min 0,48 antara curah hujan PCS1 dengan indeks Nino 3.4. Artinya apa? Saat Nino 3.4 positif atau fase El Nino, curah hujan di Maluku menurun drastis. Hal ini terjadi karena melemahnya sirkulasi water yang menyebabkan pusat konveksi jauh dari Indonesia. Hal ini diperkuat dengan korelasi positif terhadap indeks SOI yang mengkonfirmasi bahwa kekeringan di Maluku itu berkaitan erat dengan dinamika tekanan udara di Pasifik. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal 3, yaitu clustering, sunspot, dan ST index. Di sini saya memakai data sunspot yang diunduh dari OmniWeb. Saya menggunakan, di sini itu saya menggunakan metode Kamnitz clustering untuk mengelompokkan fase aktivitas matahari. Berdasarkan metode Elbow, didapatkan jumlah cluster optimal sebanyak 3 cluster. Hasil visualisasi menunjukkan 3 fase yang jelas. Fase minimum itu ada biru saat sunspot rendah dan kondisi geomagnetik rendah. Fase maksimum itu merah saat sunspot tinggi. Di fase ini, risiko badai geomagnetik meningkat drastis ditandai dengan banyaknya nilai DST negatif ekstrim. Fase moderat hijau sebagai fase transisi. Oke, lanjut ke soal terakhir, yaitu soal 4 tentang machine learning, prediksi hujan ekstrim. Saya membangun model prediksi curah hujan ekstrim menggunakan algoritma random forest. Model ini tuh menghasilkan performa yang sangat baik dengan nilai R² sebesar 0,76. Pada grafik deret waktu, terdapat garis prediksi merah
mampu mengikuti pola aktual abu-abu dengan sangat presisi, meskipun sedikit underestimate pada kejadian sangat ekstrim. Yang paling menarik adalah analisis return importance. Terbukti bahwa PC1 itu adalah prediktor yang paling dominan dengan kontribusi lebih dari 85%. Karena PC1 adalah sinyal ENSO, ini menyimpulkan bahwa kunci memprediksi banjir atau kekeringan di Maluku adalah dengan memantau kondisi El Nino. Oke, dari keseluruhan yang sudah saya jelaskan itu didapatkan kesimpulan bahwa variabilitas hujan itu di Maluku sangat keren dan didominasi oleh satu pola utama, yaitu PC1. Yang kedua, fenomena ENSO adalah pengontrol utama iklim di wilayah ini, di mana El Nino menyebabkan defisit hujan yang signifikan. Dan yang terakhir, model mesin learning membuktikan bahwa indeks iklim global dapat digunakan sebagai sistem peringatan dini yang akurat untuk wilayah Maluku. Demikian presentasi laporan akhir saya. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.